Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 28 Agustus 2023. Sajian utama hari ini antara lain, bocah tenggelam di Sungai Ogan ditemukan tewas. Mekanik tewas tertimpa alat berat. Dan jangan lewatkan Herman Dero optimis Festival Rempah dongkrak perekonomian. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama pagi ini, pemirsa. Seorang bocah usia 11 tahun yang hilang saat mandi di Sungai Ogan Baturaja, Ogan Komering Ulu, ditemukan dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Korban ditemukan mengapung di aliran Sungai Ogan. Petugas BPBD Ogan Komering Ulu dan Basarnas Sumsel akhirnya menemukan Nando, bocah berusia 11 tahun yang dinyatakan hilang saat mandi bersama temannya di aliran Sungai Ogan Baturaja. Korban ditemukan petugas sejauh 5 km dari titik awal hilang. Kondisi korban mengapung di aliran Sungai Ogan, Desa Terusan, Jumat kemarin. Jasad korban telah dibawa petugas ke kediaman rumah orang tuanya di Kelurahan Sukajadi, Baturaja, Oku. Keluarga korban histeris saat petugas menyerahkan jasad korban. Adapun korban ditemukan pada pukul kurang lebih itu 15.30. Jarak tempuh dari titik hilang ke titik ditemukan itu korban itu kurang lebih itu 5 kilo. Daerah yang ditemukan itu di daerah Desa Terusan. Sebelumnya korban terseret arus bersama ketiga temannya saat mandi sambil bermain di Sungai Ogan menggunakan bambu. Diduga korban tidak bisa berenang. Sementara ketiga korban lainnya berhasil diselamatkan pemancing yang kebetulan berada di lokasi. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mekanik alat berat di Palembang tewas dalam kecelakaan kerja. Korban tewas di tempat tertimpa alat keruk baket kendaraan wheel loader di lokasi parkiran. Jenazah Denny Hendra warga Kebun Bunga Sukarami Palembang langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Tim Inafis Polrestabes yang datang ke lokasi kejadian melakukan olah TKP dan memintai keterangan beberapa saksi rekan korban. Korban tewas tertimpa alat keruk kendaraan wheel loader diduga kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini terjadi di halaman komplek perkantoran perusahaan yang menjual kendaraan alat berat di Jalan Letjen Harun Sohar, Sukarami Palembang, Jumat siang. Belum diketahui secara pasti terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Jenazah korban saat dievakuasi masih memegang kunci peralatan. Suratman, kakak sepupu korban, menyatakan mendapat kabar dari ketua RT setempat jika Denny Hendra meninggal dalam kecelakaan kerja. Rencananya jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum Kebun Bunga Sukarami Palembang. Tadi ketua RT 41 Andi Bambang Irawan menelpon bahwa adik Pak RT telah meninggal ditimpa alat berat di tempat bekerja. Kadit Reskrim Polsek Sukarami Palembang Ibtu Denny Irawan menyatakan hasil pemeriksaan sementara korban akan memperbaiki alat berat, namun alat berat tersebut jatuh dan menimpa korban. Kita melakukan olah TKP, kemudian selanjutnya kita berkoordinasi dengan unit Ditsus Polrestabes Palembang untuk penanganan selanjutnya. Untuk jenazah dibawa mana? Untuk jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara guna diambil visum. Kasus ini kini ditangani Ditsus Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyelidikan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, warga Lorong Ikhlas 8 Ilir Palembang dihebohkan dengan penemuan jasad pria tertelungkup dalam selokan irigasi. Jasad tanpa identitas ini dievakuasi ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang guna pemeriksaan dan identitas korban. Petugas dibantu warga mengangkat jasad pria dari dalam selokan. Jasad pria yang belum diketahui identitasnya ini pertama kali ditemukan warga tertelungkup dalam air masih mengenakan topi Sabtu kemarin. Korban ditemukan dalam selokan irigasi dekat waduk di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang. Jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan ciri mengenakan sepatu sport hitam. Korban masih mengenakan topi, baju kaos dan celana panjang warna hitam menggunakan ikat pinggang.
Di tangan kiri korban mengenakan gelang rantai dan ditemukan pisau kecil di saku korban. Jasad pria ini pertama kali ditemukan warga saat hendak melihat orang mancing di seputaran waduk. Saat akan melintas di jembatan, terlihat jasad korban tertelungkup. Mau lihat orang mancing. Terus apa yang Bapak lihat kemudian? Lihat tangannya itu. Tangannya. Terus sempat ragu orang atau bukan? Bukan. Terus langsung lapor Pak ya? Iya, lapor Pak RW. Langsung Pak RW. Itu warga sini kenal dari Pak? Tidak kenal, tidak kenal. Belum diketahui identitas serta penyebab pasti tewasnya korban. Guna penyelidikan, jasad korban dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Polisi akan menyelidiki terkait kematian korban apakah menjadi korban tindak pidana kejahatan atau tidak. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan mantan Ketua Harian dan Sekretaris Umum KONI Sumsel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sumsel yang merugikan negara sebesar 5 miliar rupiah. Penjoblosan kedua tersangka ke penjara diwarnai isak tangis keluarga dan kerabat. Mantan Ketua Harian Ahmad Tahir dan Sekretaris Umum KONI Sumsel Suparman Roman ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sumsel oleh tim penyidik Kejati Sumsel. Keduanya ditetapkan tersangka setelah terbukti secara sah melakukan dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar 5 miliar rupiah. Usai ditetapkan tersangka, keduanya langsung dijebloskan ke rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan agar tidak melarikan diri dan menghilangkan alat bukti. Proses pengiriman tersangka ke penjara diwarnai isak tangis keluarga dan kerabat tersangka yang menunggu di luar gedung Kejati Sumsel. Kasih Penkum Kejati Sumsel, Fani Yulia Ekasari menyatakan modus yang dilakukan kedua tersangka dengan cara memalsukan dokumen pertanggungjawaban dana hibah dan membuat kegiatan fiktif. Modus operandinya adanya pemalsuan dokumen pertanggungjawaban ya dan kegiatannya fiktif seperti itu. Peran mereka masing-masing tersangka ini yaitu mengadakan pemalsuan dokumen pertanggungjawaban dan ada kegiatan fiktif. Tim penyidik Kejati Sumsel masih mengembangkan kasus korupsi dana hibah Pemprov Sumsel untuk mengungkap adanya pihak lain yang terlibat. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, meski perayaan HUT RI ke-78 telah berlalu, namun sejumlah warga di Palembang masih menggelar berbagai perlombaan. Uniknya, perlombaan ini diikuti emak-emak dan nenek-nenek. Meski perayaan HUT RI ke-78 telah berlalu, namun semangat Hari Kemerdekaan masih dirasakan sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini seperti yang dilakukan oleh warga Jalan Panca Usaha RT 57 Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang yang menggelar kirap bendera keliling kampung. Sementara emak-emak dan nenek-nenek ikut perlombaan adu ketangkasan. Berbagai macam lomba digelar seperti lomba makan kerupuk, menangkap belut, memasukkan pipet dalam botol, hingga tarik tambang diikuti nenek-nenek dan puluhan emak-emak. Terlihat nenek-nenek dan emak-emak sangat antusias mengadu ketangkasannya saat mengikuti lomba hingga mengundang gelak tawa penonton karena kejadian lucu saat peserta mengikuti lomba. Seorang peserta emak-emak bahkan sempat terjatuh saat perlombaan berlari memindahkan belut, namun bangkit lagi dan menyelesaikan perlombaan. Salah seorang peserta mengaku di antara perlombaan yang ada, hanya perlombaan memindahkan belut yang terasa sulit karena licin, susah dipegang dan ada yang sampai terjatuh. Itu sangat licin, jadi ibu-ibu di sekitar sangat susah. Tadi sempat terjatuh ya? Ketua RT setempat Homsyiah menyatakan selain memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 tahun, perlombaan ini juga digelar untuk meningkatkan silaturahmi antar warga dan mengajarkan kepada anak-anak tentang perjuangan untuk mencapai kemenangan. Selain untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, juga untuk mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi antar warga di RT 57 dan lingkungan sekitarnya. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews. Herman Deru optimis Festival Rempah dongkrak perekonomian. Saksikan informasinya sesaat lagi. Itu dari serai dengan lemon. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat.
Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda PAB. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda PAB. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel menggerebek tempat penangkaran buaya ilegal di Kabupaten Oki. Petugas menyita 50 ekor lebih buaya muara dan mengamankan 3 orang. Sebanyak 58 ekor buaya muara disita dari 3 rumah warga desa Terusan Laut, Kecamatan Sirah, Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Petugas Polda Sumsel dan BKSDA berhati-hati saat mengevakuasi buaya karena lokasi yang sempit di pemukiman padat. Buaya ini dipelihara di samping rumah dan dianggap tidak adanya pengamanan yang memadai, sehingga ditakutkan buaya dapat terlepas. Hewan buas ini dievakuasi setelah banyaknya laporan warga setempat yang resah dan takut dengan aktivitas tersebut. Selain mengamankan puluhan ekor buaya, petugas juga mengamankan 3 orang pelaku. 1 diantaranya merupakan mantan kepala desa. Dari hasil pemeriksaan polisi, aktivitas penangkaran buaya tersebut tanpa izin. Tersangka mengaku buaya berjenis Crocodylus porosus atau buaya muara didapat dari rekanannya yang meminta untuk dipelihara dan dititipkan sejak 2014 lalu. Selama dipelihara, buaya diberi makan ikan hasil tangkapan di sungai. Buaya akan dijual apabila ada permintaan. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel AKBP Putu Yuda menyatakan ketiga tersangka bertugas hanya untuk membesarkan buaya. Diduga buaya ini akan dijual atau mungkin akan diekspor. Ketiga tersangka ini menangkarkan atau memelihara buaya ini tanpa izin. Di mana dari pengungkapan ini ada 58 ekor buaya yang berhasil kita amankan dan saat ini dititip di BKSDA. Polisi tengah menyelidiki keterlibatan oknum lain. Saat ini barang bukti puluhan ekor buaya yang diamankan akan diserahkan ke BKSDA Sumatera Selatan.
Ketiga tersangka terancam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Dari Palembang, Firdaus Ayus melaporkan. Sementara itu, seorang pria yang mencuri uang mantan majikannya sendiri sebesar 200 juta rupiah diringkus polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sisa uang yang dicuri sebesar 41 juta rupiah. Muhammad Aidil Akbar, pelaku pencurian uang milik mantan majikannya ini, hanya tertunduk lesu saat digiring polisi. Pelaku ditangkap 2 jam setelah melancarkan aksinya mencuri uang sebesar 200 juta rupiah. Identitas pelaku diketahui polisi berdasarkan olah TKP dan keterangan korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita sisa uang hasil curian sebesar 41 juta rupiah. Menurut keterangan polisi, pelaku adalah mantan pegawai korban yang telah dipecat 1 bulan lalu. Modus pelaku mencuri dengan cara masuk ke rumah korban menggunakan kunci cadangan yang diambil korban di meja kasir. Uang hasil curian digunakan pelaku untuk bersenang-senang. Jadi dari keterangan pelaku ini setelah kita lakukan interogasi, jadi uang digunakan pertama oleh pelaku untuk nyabu 1 juta, kemudian untuk membayar utang 2 juta, dan yang lainnya untuk bermain slot. Judi slot ya? Judi slot. Akibat ulahnya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Sumatera Selatan memiliki aneka hasil bumi berupa rempah-rempah yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Kekayaan rempah Sumsel dipamerkan dalam Festival Rempah 2023 dan Pesta KW yang diikuti 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Sumatera Selatan kembali menyelenggarakan Festival Rempah 2023 dan Pesta KW dengan melibatkan hasil bumi berupa rempah-rempah dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Kegiatan yang digelar di pelataran Palembang Trade Center ini ramai dipadati pengunjung. Tanaman rempah yang dibudidayakan masyarakat sebagai salah satu bumbu masakan dan melezatkan makanan khas dan obat-obat herbal di Sumatera Selatan tidak sulit tumbuh di lingkungan masyarakat. Festival Rempah tahun 2023 ini adalah kali keempat yang digelar tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan selama 3 hari ke depan, mulai 25 hingga 27 Agustus 2023. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan kegiatan ini sebagai apresiasi pemerintah terhadap usaha tani dalam membudidayakan tanaman lokal asli Indonesia. Hal ini sebagai edukasi dan menambah minat petani agar terus dapat berkontribusi dalam sektor pertanian rempah. Festival Rempah dan KW 2023 menjadi salah satu sektor pariwisata masyarakat yang dapat mendongkrak perputaran ekonomi secara cepat. Bahkan Herman Deru menginginkan festival rempah digelar secara bergantian di seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan agar memberi dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah. Festival rempah ini kan kita anggap ini 1, 2, 3, 4 sudah sukses nih. Jadi nanti kalau bisa berikutnya misalnya di Lubuk Linggau, di Batu Raja, atau di Empat Lawang, atau di Prabu Muli kita buat. Apa tujuan? Dampaknya gimana Pak kira-kira? Ya agar kunjungan visit ke kota-kota yang dikunjungi itu makin banyak. Ketika banyak orang berkunjung, putaran ekonomi juga menjadi lebih kencang. Kalau kami ini lebih fokus sekarang ini ke festivalnya dengan tujuan bahwa kabupaten kota itu mempunyai rempah apa aja gitu. Misalkan satu kabupaten itu mempunyai rempah pala. Nah kemudian pala itu dibuat apa? Nanti kita pasarkan kemana? Festival Rempah juga sebagai upaya menggali informasi, berbagai masakan, makanan, dan minuman yang sudah lama dikonsumsi masyarakat dengan pemanfaatan rempah sebagai bahan baku penyedap rasa obat dan makanan tradisional di Sumatera Selatan. Festival Rempah dan Pesta KW 2023 pun dibuka secara resmi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Selatan Febrita Herman Deru. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya Anggi Praditan, sampai jumpa.
gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.